Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini oleh Allah diberikan kesempatan bisa hadir, walaupun dunia hari ini sedang berguncang, tapi saya yakin guncangan dunia ini tak lepas dari satu surah yang insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Pertama mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Imam Supardi. Hari ini aktivitas ada di pondok pesantren, terlibat dalam pengajaran di Ma'had Ali Al-Hikamus Salafiyah, kemudian juga di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Biruni, kemudian bersama Kiai Lukman mencoba melakukan beberapa inovasi-inovasi yang berkaitan dengan Al-Quran. Salah satunya yang sudah berjalan itu adalah Ilhamku. Ilhamku sebuah lembaga yang menjadi kendaraan metode ilham karya Kang Lukman atau Kiai Lukman. Nah, insya Allah nanti juga akan ada karya lain dari kolaborasi Kiai Lukman dengan saya, namanya metode ilham kitab. Jadi menghafal kitab. Kalau metode ilham itu serasa bermain game. Nah, kalau ilham kitab itu serasa bermain musik. Jadi bedanya hanya di ujungnya saja. Sejak 2014 saya intens dengan Kiai Lukman memang untuk melakukan beberapa inovasi, terutama di dunia pendidikan, di dunia pengajaran, baik di pesantren maupun di pendidikan formal-formal yang lainnya. Beberapa gerakan sosial di kemasyarakatan pun itu juga coba dirintis. Dakwah digital juga dirintis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi Kiai Lukman dan keluarganya. Untuk mengawali pertemuan kali ini, saya hanya ingin mendongeng saja. Jadi ada sebuah kisah bagaimana Nabi Muhammad selalu dibuat tertawa oleh seorang sahabat. Jadi pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang paling bisa membuat Nabi tertawa. Bahkan sahabat-sahabat di sekelilingnya pun itu sering sekali tertawa terbahak-bahak karena salah satu sahabat ini. Jadi sahabat ini namanya Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr
penduduk asli Madinah. Jadi beliau merupakan golongan Ansor. Tapi dalam salah satu versi cerita, Nuaiman bin Amr ini punya kebiasaan yang sulit sekali dihilangkan. Jadi Nuaiman belum bisa menghilangkan kebiasaan minum minuman keras. Karena memang kita tahu dulu sekali dalam sejarah tradisi masyarakat Arab, minum khamr itu sudah menjadi budaya. Jadi mengalahkan minum air putih. Makanya ketika ingin melarang khamr, Al-Quran itu sampai mengeluarkan 4 ayat secara bertahap. Jadi prosesnya itu sampai 4 tahap baru difinalisasi bahwa khamr itu haram diminum. Dalam kajian ulama-ulama klasik, ketika Allah ingin merubah sesuatu, kemudian menggunakan tahapan-tahapan tertentu, maka itu yang dinamakan tadrijut tasyri' atau at-tadrij fit tasyri'. Jadi bagaimana pensyariatan itu dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung ini haram, ini tidak boleh dilakukan. Jadi tidak. Jadi Al-Quran itu juga mengukur seberapa berat sesuatu itu ingin diubah. Seperti misalnya sholat. Sholat itu tidak perlu dilakukan penyesuaian. Maka dalam satu ayatnya saja langsung aqimus sholat. Kenapa langsung? Karena memang bahasa Arab juga sudah familiar, jadi sudah terbiasa dengan kata-kata sholat. Kata Ibnu Abbas, sholat itu berasal dari bahasa Ibrani, soluta. Jadi artinya masyarakat pra-Islam itu sudah sangat terbiasa sekali dengan istilah-istilah sholat. Nah, Nabi Ibrahim itu juga mengajarkan sholat. Nabi Musa juga sama. Maka dalam salah satu ayat tidak ada kata-kata sholat ditemukan. Misalnya farka'u wasjudu, ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu, rukulah dan sujudlah. Tapi orang Arab itu faham. Jadi walaupun hanya sekedar ruku dan sujud, itu berarti perintahnya adalah perintah sholat. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa paham? Karena ruku itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim, sementara sujud itu adalah warisan dari Nabi Musa. Dari dua kata ini, ulama pun mulai berbeda pendapat. Jadi kalau masbuk kira-kira dianggap satu rakaat itu ikut sujud apa ikut ruku? Nah, macam-macam. Jadi ada yang mengatakan kalau ikut sujud itu berarti sudah ikut satu rakaat karena mengikuti syariatnya Nabi Musa gitu. Kalau ruku berarti ulama itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, tetapi yang mayoritas itu mengatakan kalau ikut ruku berarti dapat satu rakaat, karena jelas di dalam Al-Quran fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah tradisi-tradisi atau sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi hanya satu ayat itu saja menjadi pertimbangan, kemudian mempengaruhi hukum di dalam sholat. Nah, Nuaiman, kita kembali ke Nuaiman. Nuaiman bin Amr ini dalam salah satu kisahnya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nuaiman ini disematkan sebagai ad-dhahhak. Jadi orang yang suka tertawa. Jadi suka lucu, suka tertawa sendiri, dan anehnya suka iseng sama Nabi. Ini Nuaiman yang paling iseng sama Nabi itu ya Nuaiman ini. Jadi satu saat
di kitab Ihya itu Nuaiman digambarkan sebagai sosok yang suka tertawa, dan ketika setiap masuk sebuah kota, Nuaiman itu pasti belanja. Entah belanja apa saja, pokoknya dia pasti belanja. Kalau misalnya di kota itu ada kue, dia pasti belanja kue. Kalau di kota itu ditemukan baju, dibelikan baju. Tetapi repotnya, yang bayar itu bukan Nuaiman. Jadi dia beli sesuatu di kota, kemudian dibawa kepada Nabi. Nah, penjualnya juga dibawa sama Nuaiman. Akhirnya barang itu diserahkan kepada Nabi. Nah, kata Nabi, Nuaiman, ini barang untuk siapa? Oh, ini untuk Anda ya Rasulullah. Oh ya sudah, terima kasih, gitu bahasa Nabi. Tapi rupanya Nuaiman itu menjawab lagi, loh Nabi, ini barang saya memang menyukainya dan saya ingin sekali engkau memakainya. Loh, lantas kenapa? Nuaiman menjawab begini, saya memang pengen memberikan barang ini, tapi saya nggak punya uang. Jadi pengen ngasih hadiah, tapi yang bayar malah Nabi sendiri gitu. Nah, seketika itu karena Nuaiman itu hanya punya keinginan ingin memberikan hadiah kepada Nabi, tapi tidak punya uang. Jadi caranya, barangnya diambil dari sebuah kota, pedagangnya dibawa, diaturkan kepada Nabi. Ketika barangnya diserahkan kepada Nabi, Nabi sendiri yang bayarin. Itulah Nuaiman. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Nabi malah tertawa. Jadi melihat tingkah Nuaiman, Nabi malah tertawa. Akhirnya Nabi mengatakan, yadkhulul jannah wa huwa yadhhak. Nuaiman ini kelak akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Jadi siapa yang mau, bapak-bapak, ibu-ibu, masuk surga sambil tertawa ria? Ya, itulah kisah dari seorang Nuaiman. Jadi ada seorang kisah Nuaiman yang sangat cinta sama Nabi, tetapi sulit sekali untuk mengekspresikannya. Tapi Nabi tahu cintanya itu tersampaikan. Kalau mungkin kata-kata orang muda, cinta itu kan tidak terbahasakan, tapi cinta itu tersampaikan melalui perasaan. Gitu kata orang muda. Kemudian ada satu saat para sahabat itu protes ke Nuaiman, protes besar-besaran, karena seringkali keisengan Nuaiman itu bagi Nabi itu sesuatu yang membahagiakan, tapi bagi para sahabat itu seakan-akan membuat Nabi dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya para sahabat mendatangi Nuaiman. Seketika Nuaiman berdiri. Ketika berdiri, Nuaiman berkata begini, "Loh, kenapa kalian datang ke sini?" Kata para sahabat, "Saya datang ke sini, apa kamu tidak malu? Masih suka minum, tapi kamu dekat sekali dengan Rasulullah. Apa nggak malu sama Rasulullah?" Jadi akhirnya di sanalah ada jual beli kata-kata antara Nuaiman dengan para sahabat. Satu saat Nabi tiba-tiba lewat di tengah obrolan yang sangat sengit itu. Nabi lewat. Kata Nabi justru malah membela Nuaiman. Apa sahabat? Yang dibela adalah Nuaiman. Malah sahabatnya dikatakan begini, kalian itu tidak berhak untuk melarang Nuaiman mencintai aku dan Allah. Jadi seakan-akan kesalahan-kesalahan Nuaiman yang dianggap salah oleh para sahabat itu bukanlah sebuah kesalahan di hadapan Rasul. Jadi ini juga menjadi penting di saat dunia hari ini mulai dengan informasi-informasi yang sangat terbuka sekali. Jadi kita penting melihat bagaimana cara Rasulullah dengan caranya sendiri melihat sesuatu itu. Jadi Nabi ketika melihat para sahabat
memarahi Nuaiman, justru yang dimarahi adalah para sahabat. Karena bisa jadi Nabi itu tidak ingin Nuaiman dimarahi oleh para sahabat, tapi nanti efeknya rata-rata orang yang dimarahi itu pasti menjauh. Jadi kalau kita memberikan respon yang keras atau yang ekspresinya marah, orang yang kita marahi itu pasti menjauh, tidak mungkin mendekat. Bisa jadi pertimbangan Nabi ketika itu ingin menyelamatkan Nuaiman agar tetap berada di dekat Rasulullah, agar Rasulullah itu bisa melakukan perubahan sedikit demi sedikit kepada Nuaiman. Nabi juga tidak ingin para sahabat terlampau masuk ke dalam amarah. Maka kata Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kata ini selalu saja diulang berkali-kali. Karena ternyata ketika orang marah, dalam penelitian, ketika orang marah kemudian terbawa emosi, secara otomatis rasionalitasnya, pengetahuannya itu tumbang semuanya. Maka kata Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya, kita sering marah lah. Saya juga sering, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sering marah. Ketika marah berada dalam puncaknya, pasti rasionalitas tidak akan pernah ada. Pengetahuan pasti akan hilang. Nah, sebenarnya Nabi ingin menyelamatkan para sahabat, juga ingin menyelamatkan Nuaiman. Tapi cara Nabi itu seakan-akan lebih membela Nuaiman. Jadi seakan-akan. Apa hubungannya dengan surah Al-Fatihah? Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam-macam. Apakah ba di awal Bismillahirrahmanirrahim ini bermakna lil isti'anah, atau ba-nya ini adalah ba sababiyah? Kalau lil isti'anah berarti dengan memohon pertolongan nama Allah. Itu kalau lil isti'anah. Atau misalnya aktubu bil qalam, aku menulis dengan pena. Artinya pena itu yang aku jadikan sebagai bantuan ketika menulis. Atau ba itu adalah ba sababiyah, ba yang menjadi sebuah sebab terhadap satu akibat. Sebab nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi 2 pemaknaan ini itu sangat-sangat bisa sekali. Maka di dalam menulis kitab-kitab, para ulama itu selalu aktubu bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama itu ketika menulis apapun itu selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pertama, karena ada hadis memang. Jadi segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtar. Jadi segalanya itu akan terputus. Bisa jadi terputus hanya pada saat di dunia dan tidak sampai ke akhirat. Atau fahuwa abtar. Jadi sia-sia saja. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah sura atau yasiru bi suratil dunya. Berapa banyak aktivitas-aktivitas yang seakan-akan bentuknya adalah bentuk untuk beribadah, tapi kemudian beralih menjadi aktivitas duniawi. Misalnya sholat, itu kan pasti ukhrawi, tapi kemudian sholat itu nanti akan bergeser menjadi duniawi. Jadi karena ada salah bentuk. Kemudian kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya sura bi suratil akhirah. Jadi berapa banyak aktivitas yang seakan-akan itu adalah aktivitas-aktivitas duniawi, tapi menjadi aktivitas ukhrawi.
Nah, kata pengarang ta'limul muta'alim itu karena akibatnya adalah niat. Jadi bagaimana bismillahirrahmanirrahim itu juga menjadi sebuah pemantik terhadap sebuah niat. Jadi bismillahirrahmanirrahim al-ismu. Nah, ini yang menarik. Kenapa di bismillahirrahmanirrahim itu tidak tertulis alif? Padahal ismun itu ada alifnya. Tetapi ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Nah, ternyata para ulama tafsir itu mencoba memberikan perbedaan. Kalau dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu untuk membedakan antara ismun Allah dan ismun selainnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu alifnya itu memang tidak ditampakkan, tapi ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu alifnya dimunculkan. Nah, yang berikutnya ketika seseorang mengatasnamakan seseorang dalam beberapa kitab tasawuf, jadi bismillahirrahmanirrahim itu mencerminkan kerendahan hati seseorang. Jadi ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, jadi seakan-akan kekuatannya dia tidak ada, pengetahuannya tidak ada, tenaganya tidak ada. Yang ada itu hanya asma Allah. Jadi dengan sebab nama Allah aku berbicara, sebab nama Allah aku beribadah, sebab nama Allah aku menulis, sebab nama Allah pun aku ada di sini. Jadi segala sesuatu itu seakan-akan semuanya bersumber daripada Allah. Itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sifat Ar-Rahman, kemudian sifat Ar-Rahim. Inilah yang ditampilkan oleh Nabi ketika bersama Nu'aiman. Jadi sifat Rahmannya muncul, kemudian sifat Rahimnya pun muncul. Rahman itu lahir dari sebuah sifat yang ada di dalam diri kita, sifat empati. Jadi kalau kita bisa berempati kepada orang, itu berarti sebenarnya kita sedang menanamkan sifat Rahman. Maka Allah ketika mengatasnamakan dirinya sebagai Rahman, Allah tidak pernah melihat siapa yang meminta. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia muslim, mau dia non-muslim. Kalau sifat Rahman Allah yang muncul, maka semuanya akan dikabulkan. Ketika sifat Rahman ini berarti Allah sedang berempati terhadap yang diciptakannya. Kalau persoalan rizki, semua makhluk Allah ada rizkinya masing-masing. Kalau persoalan umur, semua makhluk Allah ada umurnya masing-masing. Itu karena memang Allah menerapkan sifat Rahmannya terhadap siapapun yang meminta kepada Allah. Nah, tetapi akan berbeda ketika sifat Rahimnya. Kalau sifat Rahim ini pasti hanya bagi orang-orang yang spesial, karena basisnya adalah cinta. Tentu kita banyak yang kita cintai, tapi di antara sekian yang kita cintai ada orang-orang yang spesial di antara kita. Atau misalnya ketika bagaimana cinta bertabrakan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada yang lain. Sulit memilihnya, kan? Dalam Al-Quran ada satu ayat, satu petikan ayat yang ini menjadi solusi bahwa cinta kepada Allah boleh, cinta kepada yang lain pun boleh. Dua-duanya bersatu dalam sebuah cinta kita itu boleh. Kata Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, cintanya itu lebih berat kepada Allah. Jadi kita boleh mencintai suami, tapi cinta kepada Allah jangan sampai berkurang. Atau paling tidak cinta kepada Allah ada di atas, cinta kepada suami berada di bawahnya. Kalau mau diprosentase kira-kira 60-40 lah, atau 55 sampai 45.
walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Jadi orang-orang yang beriman cintanya itu lebih berat kepada Allah daripada yang lain. Jadi kalau kita menyukai sesuatu boleh-boleh saja. Kita suka misalnya mengejar karir, tidak masalah. Tapi asalkan tidak mengalahkan cinta kepada Allah. Kita misalnya suka bekerja, kemudian mendapatkan segala sesuatu, silahkan. Tapi asalkan cinta kepada Allah tidak kalah. Kita misalnya suka koleksi mobil, tidak masalah, asalkan Allah jangan sampai dikalahkan cintanya. Ya, intinya dalam satu cinta itu silahkan saja, asal cinta kepada Allah tidak kalah, karena Allah itu maha pencemburu. Jadi yang paling cemburu di antara kita itu sebenarnya Allah lah yang paling pencemburu di antara kita. Kita mungkin sering pindah ke lain hati, tapi kalau Allah dipindahkan kepada yang lainnya, Allah itu sangat cemburu sekali Allah. Oke, jadi itulah sifat Rahman dan Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Ternyata dalam salah satu hadis, Allah itu berkomunikasi dengan hambanya tanpa sepengetahuan hambanya, tanpa dirasakan oleh hambanya, itu melalui surah Al-Fatihah. Ketika seseorang di dalam sholat misalnya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab Hamadani Abdi. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawabnya Asna alayya abdi. Ketika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah akan menjawabnya Majjadani abdi. Ketika seorang hamba kemudian mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan menjawab Hada baini wa baina abdi walahu ma sa'ala. Kemudian ketika membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Ihdinas siratal mustaqim, Allah akan menjawab lahu hadza li 'abdi, ini spesial untuk hambaku, walahu ma sa'ala. Kemudian ketika membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah akan mengatakan hadza li 'abdi. Cukup itu. Oke, ini percakapan yang sebenarnya sering kita baca ketika kita sholat. Maka kata para ulama, kalau membaca Al-Fatihah itu mbok jangan langsung disambung. Jadi diputus-putus. Berikan kesempatan kepada Allah untuk menjawabnya. Iya, ada jeda. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jeda dulu. Berikan kesempatan kepada Allah untuk berfirman begini, Hamadani abdi, baru lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setiap ayat itu berikan kesempatan kepada Allah untuk menjawabnya. Jadi kita ada komunikasi. Saya mengucapkan apa, Allah nanti akan berfirman seperti apa. Jadi itu akan enak, interaktif. Jadi antara kita dengan Gusti Allah. Nah,
Dari surah Al-Fatihah ini berkembang diskusi yang panjang sekali di kalangan ulama salaf. Kemudian nama-nama Al-Fatihah yang paling populer itu adalah dikatakan sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi 7 ayat ini juga menjadi pertanyaan besar di antara para sahabat. Yang dimaksud 7 ayat itu yang mana? Kalau dimasukkan bismillah berarti 7 ayat. Tapi kalau bismillahnya dihilangkan, 7 ayatnya di mana? Kan cuma 6 ayat. Nah, ini oleh Sayyidina Umar diberikan sebuah solusi. Jadi bisa jadi 7 ayat ketika Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bisa tetap 7. Kalau dimasukkan bismillah berarti tidak ada pemenggalan di ayat terakhir. Tapi kalau bismillahnya dianggap bukan ayat dari surah Al-Fatihah, maka dipenggal terakhirnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Tetapi nanti efeknya besar. Karena mewakafkan sesuatu atau memenggal sesuatu di dalam Al-Qur'an, efek terhadap pemahamannya pun akan besar sekali. Misalnya ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, ulama tetap berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk dalam bagian surah Al-Fatihah, ada yang tidak. Sementara 2 itu. Kemudian ada yang mengatakan Bismillah ini enaknya itu juga disandingkan dengan ta'awudz. Jadi ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu juga disandingkan dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi nggak usah keras-keras, cukup pelan saja. Nah nanti bismillahnya baru dikerasin. Iya. Kenapa harus ada ta'awudz di dalam beribadah? Karena konon katanya setan itu lebih ganas ketika melihat orang beribadah. Maka Sayyidina Ibnu Abbas itu sholatnya itu yang paling cepat di antara para sahabat yang lain. Itu Ibnu Abbas. Kalau sahabat yang lain itu sholatnya mungkin lama. Tapi kalau Ibnu Abbas, ini sahabat yang paling cepat sholat ya Ibnu Abbas. Alasannya kenapa Ibnu Abbas? Biar setan itu kehilangan kesempatan untuk mengganggu saya, kata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu misalnya sholatnya sudah begini, sudah takbiratul ihram, setannya masih siap-siap. Kira-kira saya pakai senjata apa nih? Tiba-tiba selesai siap-siap, Ibnu Abbas sudah salah. Nah, jadi setannya gak sempat ganggu Ibnu Abbas. Jadi ada juga sholat yang cepat, jadi versinya Ibnu Abbas. Ya tinggal nanti kita cari di mana sih titik tumakninah yang pas itu saja. Tapi kalau belum selevel Ibnu Abbas ya jangan cepat-cepat. Karena Ibnu Abbas itu pengetahuan Al-Qur'annya sudah diakui oleh Nabi. Pemahamannya, tadabburnya dan sebagainya diakui oleh Nabi. Jadi kalau ya mungkin selevel saya itu jangan ikut Ibnu Abbas yang sudah pakai jalan tol. Kalau saya mungkin jalannya jalan-jalan setapak lah. Jadi lama. Perlu menikmati sholat itu enaknya sejauh mana. Oke. Kemudian Al-Fatihah ini di dalam sholat itu wajib dibaca. Dalam itu tidak jadi persoalan. Tapi kemudian apakah ketika menjadi makmum membaca Al-Fatihah itu menjadi wajib apa tidak? Karena satu sisi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi nggak ada sholat sama sekali atau sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah repotnya
Man itu adalah lafzul am. Lafzul am itu berarti dia menunjukkan sesuatu yang umum. Apakah dia itu menjadi imam, apakah dia itu menjadi makmum. Ini yang kemudian menjadi diskusi panjang lagi di kalangan ulama. Dan syukur alhamdulillah mereka berbeda pendapat. Syukurnya berbeda pendapat. Kalau tidak berbeda pendapat kayaknya repot itu. Saya benar merasakan perbedaan pendapat di kalangan ulama itu menjadi sebuah rahmat itu baru-baru sekarang. Dan saya sangat mensyukuri mereka berbeda pendapat, tidak hanya mengeluarkan satu pendapat saja. Kata sebagian ulama, makmum ya harus tetap baca Fatihah untuk menggugurkan khitab di dalam hadis tadi. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu katanya. Lah bagaimana dengan ada ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu. Kalau ada orang yang baca Quran, yang disimak benar-benar dan diam. Imamnya baca Quran, ada ayatnya nih yang nyuruh makmum diam nyimak bacaan imam. Gimana nih caranya? Iya. Nah, ada solusi sebenarnya. Jadi setelah takbir waladhdallin amin, imam diam dulu. Berikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Jadi solusinya bisa begitu. Ini bagi yang mensyaratkan makmum itu wajib membaca Fatihah juga. Jadi biar tidak melanggar ayat, ketentuan ayat tadi untuk menyimak dan diam ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Nah maka caranya ketika menjadi imam, sementara makmum ingin membaca Al-Fatihah, berikan jeda waktu. Gak lama lah, baca Fatihah cuma 7 ayat itu insya Allah gak lama. Kalau imamnya nyelentang terus gimana? Nah, kalau nyelenteng terus berarti yang dipakai ayat tadi. Jadi wa ansit fastami'u lahu wa ansit. Jadi tetap kita bisa berkreasi. Jadi kita pakai ayat ini. Kalaupun misalnya ada hadis tadi, karena memang ini pilihan yang mana sih yang mau dipakai. Kalau misalnya imamnya kebetulan pengertian imamnya, ada hadis yang meminta siapapun yang ketika sholat itu harus membaca Al-Fatihah misalnya, dia memberikan jeda waktu, ya sudah berarti kita membaca Fatihah. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu, ya sudah kita pakai ayat tadi. Jadi kita cukup mendengarkan bacaannya imam. Nah bacaan Fatihah kita sudah kita pasrahkan ke imam. Makanya jadi imam itu berat katanya, berat sekali. Nah betul, perbedaannya harus disyukuri. Karena kalau tidak ada perbedaan kayaknya sulit sekali. Benar. Karena kan kita kondisinya beda-beda. Kondisi yang berbeda-beda, kita membutuhkan fatwa-fatwa juga yang mendukung kebutuhan kita. Seandainya fatwanya cuma satu, wah kayaknya berat sekali. Justru itu jauh dari filsafat atau hikmatut tasyri' di dalam Islam. Bahwa hikmatut tasyri' dalam Islam itu yang pertama itu adalah manafi'un lil ibad. Jadi orientasinya itu mendatangkan manfaat kepada umat Islam. Yang kedua, daf'ul haraj, menghilangkan aneka kesulitan. Jadi hukum Islam atau Islam itu menjadi sebuah solusi, bukan mempersulit seseorang. Sebenarnya itu daf'ul haraj, jadi menghilangkan kesulitan-kesulitan. Itulah hukum Islam. Jadi hukum Islam itu seharusnya solutif. Nah kemudian daf'ud darurah, jadi menghindarkan dari efek-efek yang negatif. Sebenarnya 3 inilah hikmatut tasyri' di dalam hukum Islam. Nah nanti caranya macam-macam. Ada tadrijut tasyri', ada strateginya taklilut takalif, meminimalisir pembebanan hukum. Jadi jangan orang itu dikasih
banyak-banyak, karena khawatir ketika kebanyakan, kata Imam Asy-Syatibi, orang bosan menjadi orang baik. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Bayangkan sholat misalnya, tapi ini hanya beberapa kasus mungkin ya, orang sholat terus menerus, misalnya sehari sholat tahajudnya sampai 20 rakaat tiap malam, begitu aja. Kata Imam Syatibi, saya khawatir dia akan bosan melakukan sholat tahajud itu. Jadi kata Imam Syatibi, kalau sholat sudah sedang-sedang saja, yang penting kita bisa istiqomah, kita bisa menikmatinya, itu sudah luar biasa, kata Imam Asy-Syatibi. Baik, ini baru satu ayat ya. Ayat yang kedua. Oke, mangga. Bagaimana dengan kalau kita baru ikut saat ruku, itu kenapa dihitung 1 rakaat sedangkan Fatihah nggak sempat dibaca? Kenapa jadi 1 rakaat? Sedangkan wajib baca Fatihah. Gimana? Iya. Jadi begini, itu ada dua bagi yang misalnya ya, yang misalnya meyakini makmum itu harus, atau yang mengikuti makmum itu harus membaca Al-Fatihah. Karena ada juga imam yang tidak mengharuskan makmum itu membaca Al-Fatihah. Itu sudah cukup disetorkan ke imam saja. Pasrahkan saja ke imam untuk bacaan Al-Fatihah. Berarti makmum sudah tidak terbebani lagi, karena dia masuk ke dalam jamaah. Sementara jamaah itu pusatnya adalah di imam. Jadi apapun kondisi makmum, salahnya makmum, kekurangan sholatnya makmum, itu nanti yang nanggung ya imam. Ya, makanya Sayyidina Umar itu paling takut jadi imam sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar itu paling takut jadi imam, karena memang harus menanggung beban semua yang makmum itu. Jadi seakan-akan imam inilah nanti yang akan menjadi barometer utama untuk kualitas sholatnya makmum. Misalnya ada seorang makmum, dia masbuk kemudian nanti itu ya. Misalnya ini yang paling berat dulu deh. Dia meyakini bahwa membaca Fatihah itu harus wajib. Nah caranya, ketika dia misalnya tidak sempat membaca Al-Fatihah, nah maka dianggapnya sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Jadi kalaupun dia nanti misalnya ikut pada rukunya, itu sudah dianggap sebagai 1 rakaat, walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, karena memang tidak ada waktu. Sementara membaca Al-Fatihah itu kan termasuk waktu yang mudhayyak, waktu yang sempit sekali. Nah maka itu ditoleransi oleh ulama-ulama, karena memang antara membaca Al-Fatihah dengan ukuran waktu 1 rakaat dan tidak, itu memang agak berbeda. Jadi kalau sholat tidak ada Fatihahnya, itu tidak dianggap sholat. Tetapi membaca Fatihah kan kita bisa di rakaat-rakaat yang lain. Apalagi kalau Fatihahnya sampai 3 kali, itu kan waktunya lebih panjang lagi kan? Iya. Jadi ada waktu. Nah gini, la sholata liman lam yaqra bi fadhil kitab, itu kan kita membacanya tidak mesti harus dalam 1 rakaat. Jadi misalnya, kalau misalnya dia meyakini bahwa membaca Fatihah itu wajib, berarti dia harus membacanya dalam setiap rakaat. Tapi kalau dia tidak meyakininya, nah maka imamnya lah yang dianggap mewakili. Tetapi kalau dia masbuk yang meyakini membaca Fatihah, itu sudah dianggap dimakfu oleh syariat. Jadi walaupun dia ketika sholat hanya mendapat rukunya saja, ya sudah, itu sudah dianggap 1 rakaat. Itu. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada kontradiksi di antara hadis itu dan juga ketetapan ini masuk 1 rakaat apa dan tidak. Jadi nanti kita sesuaikan dengan konteksnya masing-masing. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu kondisi normal. Tapi kalau
ruku dijadikan sebagai standar, itu kan kondisi yang di luar normal. Ada yang ikhtiari, ada yang ittirori. Ikhtiari itu yang normal, ittirori yaitu ketika sudah sholat berjamaah mendapati imamnya sudah ruku, ya sudah itu ittirori. Gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, mangga. Ini Pak, saya pernah mendengar imam yang membaca Ar-Rahman-Ar-Rahim, tetapi hanya kedengarannya Ar-Rahman-Ar-Rahim aja. Itu gimana tuh Pak? Oke. Saya coba kasih solusi-solusi aja ya. Kedengaran hanya Ar-Rahman-Ar-Rahim aja gitu, langsung aja nyambung ke surat yang lain. Saya kasih solusi. Iya. Saya kasih solusi saja deh. Begini, ketika kita sholat beribadah di hadapan Allah, kita ingin fokus pada sesuatu yang lain, atau kita ingin fokus kepada Allah. Misalnya nih, ada orang di depan kita pakai baju kaos, terus ada tulisan. Kita pengen fokus pada tulisannya, atau kita ingin fokus pada Allah? Itu kan kaos. Nah, tapi kita kan tidak mungkin bisa kan? Tidak mungkin bisa berpaling dari hal-hal yang ada begitu. Sama seperti pembacaan tadi, imam tadi. Kita tidak mungkin bisa berpaling. Misalnya tutup telinga, nggak mungkin. Tutup mata, nggak mungkin juga. Kita sudah terlanjur lihat, sudah terlanjur masuk ke otak, dan otak itu sudah memproses gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu langsung mengalihkan dari fokus itu, dialihkan kepada yang lain. Misalnya kita fokus kepada Allah, langsung fokuskan saja kepada Allah. Atau misalnya kita fokus kepada sholat kita, fokus saja langsung kepada sholat kita. Ini sama seperti iklan. Berapa iklan sih yang setiap hari kita lihat? Nah, dari iklan semua itu, berapa yang kita fokus? Nah, paling satu kan. Berarti sebenarnya kita bisa mengalihkan dari sesuatu yang mengganggu kepada sesuatu yang lebih lain. Nah, itu salah satu triknya. Atau yang kedua, husnuzon saja. Karena suuzon ketika sholat, suuzon di luar sholat kan nggak boleh. Apalagi suuzon ketika sholat, tambah nggak boleh lagi. Karena kita sedang berada di hadapan Allah. Masa kita suuzon? Gitu. Jadi prasangka itu sudah hilangkan saja. Lebih baik kita husnuzon. Oh, imam itu sudah membaca dengan benar. Itu insya Allah kita akan selesai. Atau solusi yang ketiga, ini mungkin ekstrim ya, tapi insya Allah tidak ada efek sosialnya. Insya Allah tidak ada. Ketika misalnya kita kurang sreg dengan seorang imam, kurang sreg ya dengan imam, biasanya itu kan kita di dalam tradisi kita itu mufarokoh. Tapi kalau saya agak kurang sepakat dengan mufarokoh secara fisik, karena itu pasti akan membuat rusak jamaah. Jadi barisan shaf itu akan rusak total. Kalau mau mufarokohnya jangan bil badani, tapi bil makna. Jadi bin niat. Mufarokohnya itu bin niat. Jadi misalnya kita kurang sreg banget dengan imamnya nih, ya karena ini lagi-lagi pilihan, ini opsi. Kurang sreg dengan imamnya, sudah kita mufarokohnya pakai niat saja. Udah deh, saya mufarokoh, saya pengen sholat sendiri. Tetapi gerakannya tetap mengikuti gerakan jamaah, ya gerakan imam. Karena fungsi utama sholat jamaah itu sebenarnya untuk menunjukkan persatuan umat Islam, kebersamaan, persatuan dan lain sebagainya. Jadi kalaupun toh kita mengikuti gerakan imam di dalam satu jamaah, itu nggak masalah. Tetapi sholat kita statusnya sudah sholat
sendiri, sudah munfarid jadinya, bukan lagi sholat jamaah. Walaupun secara fisik kita sholatnya sholat jamaah, tapi statusnya itu adalah status munfarid, bukan jamaah. 27 atau 1 Pak Ustadz waktu itu? Satu dong. Satu udah sendiri ya? Iya. Berkurang 26. Terus bacaan Fatihahnya gimana kalau kita nggak kejar? Yang mana tuh? Kita kan ngikutin imam, tapi kan Fatihahnya harus kita baca karena kita sendiri kan. Nah, tapi kita nggak sempat sampai selesai karena tidak keburu ruku. Oh. Jadi begini, ada solusi lagi. Ya insya Allah solutif lah. Bagi yang meyakini Fatihah, lagi-lagi ya, yang meyakini harus membaca Fatihah. Tapi tidak harus meyakini juga, karena ada juga ulama yang mengatakan tidak begitu. Kalau misalnya begitu, itu boleh menyelesaikan pembacaan surah Al-Fatihah walaupun imam itu sudah ruku, sudah i'tidal. Kita masih boleh lanjutkan saja dulu Fatihahnya biar selesai, tapi jangan sampai melewati sujud, karena akan repot ngejarnya. Kalau cuma ruku, i'tidal itu kita masih bisa sempat. Jadi Fatihah kita selesai, ngikut imam juga masih selesai. Nah, kira-kira itu solusinya. Baik, demikian mungkin yang bisa kita sharing hari ini, obrolkan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.